Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhubung esok hari adalah ujian PAI, maka Ustadz ingin sedikit meringkas tentang bab-bab yang akan diujikan besok. Insya Allah ada 3 bab yang akan diujikan besok. Yang pertama adalah bab mad, yang kedua bab optimis, yang ketiga bab hasad. Jadi ketiga bab ini silakan anak-anak sekalian pelajari dengan sebaik-baik mungkin, karena insya Allah seluruh soal akan keluar dari 3 bab ini. Baik anak-anak, untuk memudahkan kita dalam belajar, maka yang pertama kita akan ringkas tentang bab mat. Baik anak-anak, insya Allah kita akan belajar, akan meringkas pertama adalah tentang bab mat, ya, hukum mat. Mat yang akan kita ringkas adalah ada 6 mat di sini. Yang pertama adalah mat wajib mutasil, yang kedua mat jaiz munfasil, yang ketiga mad arid lis sukun, yang keempat mad iwad, yang kelima mad lin, dan yang keenam adalah mad badal. Yang pertama adalah mad wajib mutasil. Jadi silakan kalian hafalkan. Mad wajib mutasil adalah mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Jadi kalian hafalkan ini saja ya. Mad wajib mutasil adalah mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah pada satu kata. Panjang bacaannya silakan kalian hafal 4 atau 5 harokat. 4 atau 5 harokat. Contohnya juga harus kalian hafal anak-anak ya. Yang pertama contohnya adalah ja'a. Silakan kalian tulis ja'a, hafalkan ja'a, ja'anya saja ya. Yang kedua al-malaikatu. Al-malaikatu. Ya silakan kalian juga hafal al-malaikatunya saja. Kemudian yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah pada kata berikutnya. Jadi ini hampir sama dengan yang pertamanya anak-anak ya. Mad jaiz munfasil adalah mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah pada kata berikutnya. Berapa panjang harokatnya? 2, 4, 5. Oke. Contohnya inna anzalnahu, kemudian alladzi at'amahum. Nah, jadi kalian hafalkan contohnya juga ya anak-anak ya. Baik. Kemudian kita juga akan masuk nanti ke yang sekarang ada, kita masuk ke bab mad arid li sukun. Mad arid li sukun adalah mad tabi'i yang bertemu dengan huruf terakhir yang berharokat dari suatu kata. Dari suatu kata silakan hafalkan. Berapa panjang bacaannya? 2, 4 sampai 6 harokat. Ya. Oke. Kemudian contohnya An-nas, al-alamin. Nah, kalian hafalkan ininya saja ya anak-anak ya. Ya ketika nanti diminta datangkan contohnya, kalian tulis contohnya An-nas, al-alamin. Ya, kemudian mad iwad. Mad iwad adalah mad ketika waqaf pada huruf terakhir dari suatu kata yang berharokat fathatain. Jadi kalian hafalkan ini saja. Mad ketika waqaf pada huruf terakhir dari suatu kata yang berharokat fathatain. Baik, contohnya bagaimana? Contohnya seperti dhabaha, nisa'a. Ya, jadi kalian hafalkan contohnya juga. Kemudian yang mad lin sekarang adalah mad ketika waqaf pada kata yang huruf terakhirnya berharokat dan didahului dengan harokat fathah, bertemu wawu sukun atau bertemu ya sukun. Nah, panjang matnya adalah 2, 4 sampai 6 harokat. Kalian hafalkan Quraisy, Asu. Ini contoh-contohnya harus kalian hafal. Kemudian mad badal. Mad badal adalah mad tabi'i yang didahului dengan huruf hamzah. Ini mudah sekali ya untuk dihafal ya. Mad tabi'i yang didahului dengan huruf hamzah. Panjang bacanya berapa? 2 harokat. Ya, panjang bacanya adalah 2 harokat. Contohnya Adama, al-ula. Ya, jadi dari
5 mat ini anak-anak silakan kalian hafalkan pengertiannya, kemudian contoh-contohnya ya. Maksimal 2 lah kalian hafalkan contoh-contohnya ya anak-anak ya. Ya, kemudian kita masuk ke bersikap optimis. Jadi nanti kalian hafalkan tentang apa sih itu optimis. Nah, penuh pengharapan kepada Allah. Nah, kemudian kalian juga hafalkan apa sih artinya roja. Ya, persamaan dari kata roja itu apa? Penuh harap ya. Roja itu artinya penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kemudian kalian juga nanti datangkan contohnya. Roja itu contohnya apa? Kemudian apa perbedaan antara berharap dengan antara khayalan dengan harapan itu apa bedanya ya? Ya, kalau khayalan itu anak-anak diiringi dengan kemalasan, ingin jadi pengusaha yang sukses tapi malas bekerja, malas belajar. Nah, kalau penuh pengharapan roja, ingin jadi pengusaha yang sukses, belajar yang semangat, kemudian rajin dalam bekerja. Nah, seperti itu anak-anak ya. Ya, oke, cukup ya. Kemudian yang masuk ke dalam bab penyakit hasad. Ya, jadi kalian anak-anak harus tahu hasad itu secara bahasa apa. Hasad secara bahasa adalah iri dan dengki. Hasad secara bahasa adalah iri dan dengki. Ya. Kemudian kita harus tahu sikap seorang muslim, sikap manusia terhadap karunia Allah itu ada berapa orang, ada jenis berapa tipe manusia. Jadi ada 3 tipe ya. Yang pertama adalah ketika orang mendapatkan nikmat, senang dan bersyukur. Temannya dapat kenikmatan, punya sepatu baru, punya bola baru, punya baju baru, ikut merasa senang, merasa bahagia. Saudara saya punya tas baru, mainan baru, dan barang-barang yang baru, berharap mendapatkan kebaikan serupa, senang, bahagia, tapi dia juga ingin, ya Allah saya pengen juga, tapi dia tidak dalam rangka kenikmatan yang dimiliki oleh saudaranya itu hilang. Maka ini boleh. Temennya punya sepatu baru, ih bagus ya sepatunya, pengen kayak punya dia, pengen juga sama seperti dia punya sepatu baru, ikut bahagia temennya dapat, tapi dia juga ingin, maka ini dibolehkan juga. Kemudian yang ketiga yang dilarang adalah hasad. Ya, berharap mendapatkan karunia yang dimiliki oleh saudaranya, tapi yang dari saudaranya itu hilang kenikmatan tersebut. Ini yang dilarang. Dan anak-anak wajib kalian hafal penyebab munculnya hasad. Ya, wajib hafal. Mencintai dunia dan melupakan akhirat, wajib hafal. Kemudian kiber, sombong, bakhil, tidak pandai bersyukur, ini wajib dihafalkan oleh kalian. Kemudian contoh orang-orang yang hasad seperti apa, kalian harus juga datangkan. Baik anak-anak, mungkin kita akan mengulang sedikit lagi. Yang pertama adalah tentang bab mad. Kalian harus hafalkan pengertiannya, contoh-contohnya maksimal 2. Contoh-contohnya harus kalian hafal juga. Kemudian kalian juga harus menghafalkan juga apa arti dari optimis, apa itu arti dari roja, itu harus kalian hafal, harus kalian tahu. Roja yaitu penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian harus tahu itu juga anak-anak. Dan kemudian kalian bisa datangkan contoh-contoh perbuatan roja itu seperti apa ya. Kemudian khayalan itu seperti apa juga harus kalian hafalkan juga ya anak-anak ya. Kemudian yang terakhir adalah tentang bab penyakit hasad. Kalian harus hafalkan juga apa itu hasad secara bahasa. Kemudian kalian harus hafalkan juga sikap manusia terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada 3 di situ ya. Kemudian kalian juga wajib kalian hafal penyebab munculnya hasad. Ini mudah ya, gampang ya anak-anak ya. Mencintai dunia dan melupakan akhirat. Kemudian yang kedua adalah sombong, kemudian bakhil, tidak pandai bersyukur. Jadi itu yang perlu kalian pelajari ya anak-anak ya. Dan jangan lupa anak-anak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap harus dibaca semuanya.
mungkin ada beberapa soal yang tidak bisa Ustadz bahas pada video kali ini. Kemudian juga anak-anak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa belajar yang sungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan di dalam menjawab ujian dan dimudahkan juga dalam menghafal. Terima kasih, sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.